Oke, selamat datang lagi di sesi ketiga dari teori ekonomi mikro, pengantar ekonomi mikro. Yang sesi ketiga ini saya menjelaskan tentang teori perilaku konsumen, di mana teori perilaku konsumen ini kalian bisa mempelajari adanya tentang topik pembahasan dari teori kegunaan dan yang kedua pendekatan teori konsumen dan kurva Angel. Ada dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen yaitu pendekatan marginal dan pendekatan indifferent curve. Pada marginal utility bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan setiap konsumen dapat diukur dengan uang. Tapi pada indifferent bertitik tolak pada anggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikatakan lebih tinggi atau rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih rendahnya. Dari teori kegunaan itu kita bisa tahu bahwasanya fungsi dari teori permintaan konsumen perorangan dimulai sejak 70-an. Pendekatan dengan fungsi kegunaan di mana G sama dengan F kurung X di mana G adalah kegunaan total dari barang itu dan X adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Oke. Terus dari teori konsumen, teori guna kardinal, perilaku ini untuk teori guna kardinal dapat dikatakan sebagai perilaku konsumen dalam berkonsumsi satu macam barang. Terus di mana adanya constant marginal utility of money, diminishing marginal utility, total utility, cardinal utility, serta rationality. Dari keseimbangan konsumen, kita bisa tahu model yang sederhana dari single commodity X, keseimbangan konsumen, terjadi pada marginal utility dari X sama dengan harga pasar atau market price. Bila MUX lebih besar dari PX, konsumen bisa meningkatkan kemakmurannya dengan membeli lebih banyak unit dari barang X. Apabila MUX sama dengan PUX, tercapai maksimum utility dari konsumen. Bila ada lebih banyak komoditinya, kondisi equilibrium daripada konsumen adalah sama, di mana PX sama dengan MUX atau MUX per PX sama dengan 1. Dari kurva di derivation of demand of the consumer, di mana kurva utilitas total adanya kurva melengkung. Nah, kurva ini di mana dinamakan kurva utilitas total. Apabila sudah mencapai titik totalnya, dia akan turun dari PQX-nya dengan dari UX-nya. Terus kalau kurva utilitasnya marginal, di mana kuantitinya yang X-nya lebih besar, maka kurva itu akan bergerak ke depan. Nah, dari kurva ini kita bisa tahu kurva utilitas marginal karena perubahan harga kuantitas X dan kurva permintaan karena perubahan harga kuantitas X-nya. Dengan utility 1 barang MUX approach TU banding U sama dengan F kurung QX, di mana total utility-nya dari rumus ini. Oke. Bisa kalian pelajari tentang rumus ini dan coba latihan-latihannya. Oke, dari beberapa rumus ini kalian bisa tahu bagaimana cara menghitung utilitasnya. Teori konsumen atau teori guna ordinal perilaku konsumen, adanya konsumen punya pola preferensi, konsumen punya sejumlah uang tertentu, konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan adanya asumsi ordinal utility teori, adanya rationality utility is ordinal diminishing marginal rate of substitution, terus juga total utility serta konsistensi
and transitivity of choice, di mana kalian bisa mengetahui beberapa lambang serta perhitungan dari utility yang kalian hitung nantinya. Oke, kurva kepuasan di mana kedudukan titik kombinasi dengan dua jenis barang, garis anggaran, dan juga peta kurva kepuasan yang sama. Dengan garis anggaran Y sama dengan M per PY kurangi PX per PY X garis anggaran akan berubah apabila terjadi perubahan penghasilan atau harga barang. Oke, itu menjadikan kurva harga X naik atau turun apabila M-nya tetap. Terus apabila M-nya naik atau turun, harga X dan Y tetap. Itu menjadikan suatu kurva dari kepuasan. Kemaksimuman kepuasan konsumen, di mana tingkat kepuasan konsumen maksimum dicapai dengan kombinasi barang Y dan X terletak pada titik singgung. Nah, dari beberapa kurva ini, kalian bisa mengetahui barang-barang yang bisa kalian hitung dengan titik kepuasan konsumen maksimum. Surplus konsumen di mana kelebihan atau perbedaan kepuasan total utility yang dinikmati konsumen dan dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Dengan kurva ini kalian bisa tahu dengan luas OABD-nya, total utility-nya, serta surplus konsumen adalah selisih antara OABD dengan OPXBA, yaitu PXDB. Pendekatan dengan kurva indifferent, di mana adanya teori kurva indifferent. Ciri-ciri kurva indifferent yaitu kurva yang miring turun dari kiri ke kanan, kurva yang cembung terhadap titik pangkal 0. Kurva indifferent dengan kurva indifferent lainnya tidak berpotongan. Oke, dari kurva-kurva itu bisa kalian pelajari. Terus juga lanjut pada pendekatan teori konsumsi dan kurva Engel. Pendekatan kurva indifferent dan pendekatan daya gunanya. Dengan kepuasan yang dibanding secara ordinal dan dapat diukur dengan secara kardinal, di mana mensyaratkan konsumen dapat menilai barang memberikan kepuasan daripada barang lainnya. Di mana kurva konsumsi pendapatan dan kurva Engel, di mana kurva konsumsi pendapatan, bila pendapatan konsumsi naik, pada analisis kurva indifferent, harga barang tetap tak berubah maka diperoleh kurva konsumsi pendapatan. Dan apabila kurva Engel ini berlereng menanjak karena kenaikan pendapatan, akan menambah kemampuan konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Itu menjadikan kurva Engel. Oke, dari beberapa kurva dan penjelasan yang ada di atas, kalian bisa mempelajari itu untuk mengetahui bagaimana teori perilaku konsumen yang terjadi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila kalian masih kurang paham, silakan dipelajari lagi dengan modul-modul yang sudah diberikan dan selamat mengerjakan.